SOP-nya adalah seperti ini. Kita harus menggunakan ini penutup kepala. Lalu kedua menggunakan ini masker. Dan yang paling penting adalah menggunakan baju. Nah, ini baju agar kita di dalam tetap higienis semuanya, dari alatnya dan juga semuanya tetap higienis. Lalu yang paling penting adalah di bawah nih, alas kakinya kita harus tetap ditutup. Nah, pakai alas kakinya ditutup. Nah, setelah menggunakan semuanya, jangan lupa dipakai dengan tertutup rapat seperti ini. Ya, pemirsa, sekarang kita sudah masuk ke pabriknya. Nah, baru masuk aja kita udah lihat barang-barang besar yang canggih. Nah, Pak, dengan Pak siapa? Dengan Bapak Asep. Nah, Pak Asep, bisa diceritakan ini tuh apa dan teman-teman lagi ngapain nih di sini? Ini sebetulnya lagi proses pelayuan. Awalnya pucuk pertama datang dari kebun, setelah ditimbang lalu dimasukkan di sini. Oke. Ini hanya untuk penyimpanan aja sebelum ada proses pelayuan. Nanti ini lagi proses pelayuan ke depan. Oke. Nah, Pak, berarti untuk memilih pucuk teh itu yang bagus atau enggak, itu berarti diprosesnya berapa lama? Kalau teh hijau ini hanya untuk menyimpan aja dulu. Nanti ada pelayuan hanya 5 menit saja untuk pelayuan. Setelah pelayuan nanti ada penggilingan di depan. Oke. Ini lagi proses pelayuan hanya 5 menit aja. Nah, pemirsa, ternyata proses pemilihan teh ya hanya 5 menit saja. Nah, setelah itu akan ditaruh di alat itu. Alatnya apa namanya, Pak? Rotary panner. Rotary panner. Nah, habis itu baru ke belakang lagi ya, Pak ya, ke alat selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada penggilingan. Oke. Nah, pemirsa, habis ini Pak Asep akan ke alat selanjutnya. Nah, alat selanjutnya adalah alat penggilingan. Ayo Pak Asep, kita ke selanjutnya. Nah, pemirsa, setelah proses pelayuan tadi, step kedua adalah penggilingan. Nah, di belakang saya sudah ada namanya mesin penggiling. Nah, kita tanya sama Pak Asep. Pak Asep, bisa diceritain ini kan mesin penggilingan kan? Ya. Nah, kenapa nih tehnya harus digiling dulu? Ini untuk penggilingan untuk pembentukan. Nah, itu tadi dari rotary panner masuk ini cooling mesin untuk mendinginkan. Jadi sebelum digiling, pucuknya biar dingin dulu supaya nanti pas proses penggilingan tidak merah. Nah, Pak, ini maksudnya penggilingan yang biar dingin dan juga tidak merah. Nah, seperti apa nih biar pemirsa tahu? Nah, ini hasil penggilingannya seperti itu. Nanti biar ada untuk pembentukan penggulungan nanti di sini. Oke, nah, biar katanya biar ada proses pembentukan penggulungan ya. Oke, nah habis ini kita ke step ketiga, yaitu apa, Pak? Setelah penggilingan nanti ke ECP, ke pengeringan awal. Oke, nah habis penggilingan lalu kita ke pengiringan daunnya, pengeringan. Oke, habis itu kita ke sana ya Pak Asep ya. Ayo, let's go. Ya pemirsa, sekarang kita masuk ke step ketiga, yaitu ke proses ECP dryer, atau kalau bahasa Indonesianya adalah proses pengeringan. Jadi habis digiling lalu dikeringkan. Nah, yang saya suka dari pabrik teh adalah pabrik di sini tuh masih wangi banget, wangi teh dan wangi daun yang seger gitu. Nah, ini Pak Asep akan menjelaskan mengenai ECP dryer. Pak Asep, seperti apa ECP dryer itu? Ini ECP dryer, ini proses pengeringan awal sebetulnya. Pengeringan awal di sini sebelum nanti ada proses pemisahan corong per corong di sini nanti. Nanti setelah dari sini pengeringan awal ini nanti ada proses pengeringan akhir selama 12 jam di mesin Boati. Nah, Pak Asep, boleh diceritain ke pemirsa kenapa sih sebenarnya harus dikeringkan terlebih dahulu? Di sini untuk pembentukan biar nanti ada proses pembentukan ini biar ada gulungannya. Nanti kan yang diperlukan gulungan-gulungan teh yang menggulung itu yang lebih bagus. Oke. Nah, pemirsa, proses pengeringan itu adalah agar daun tehnya itu berbentuk seperti gulungan. Jadi biar tehnya semakin enak dan juga warnanya itu semakin cantik. Oke, kita ke step berikutnya ya Pak Asep ya. Oke, step keempat, ayo.
selanjutnya adalah proses pengeringan tahap akhir. Nah, kita akan tanyakan langsung ke Pak Asep. Pengeringan tahap akhirnya seperti apa sih? Pengeringan tahap akhir ini di mesin boati. Ini prosesnya selama 12 sampai 14 jam. Jadi untuk pembentukan juga pengeringan sehingga kadar air di sini nanti 4,5%. Yang bagus kadar airnya 4,5%. Ya. Ini ada proses pengeringan. Jadi setiap 2 jam sekali suhunya berubah. Jadi dari 70 misalkan jadi 100, 125, 150 sampai 170. Nanti balik lagi setelah 170 balik lagi ke 150. Terus 100 nanti hingga suhunya mencapai bukan suhu, artinya kadar air di sini 4,5. Setelah ini akan kemana kita? Setelah ini ke proses sortasi, pemilihan jenis. Oke. Nah, pemirsa, setelah ini adalah proses yang seru karena kita akan memilih apa ya? Pemilihan tehnya. Nah, pemirsa, proses selanjutnya adalah proses yang paling seru karena kita akan memilih dengan menggunakan mesin Middletown namanya. Nah, itu adalah proses memilih atau mengayak daun-daun teh terbaik. Jadi untuk biar menghasilkan teh yang paling bagus. Nah, ini Pak Asep. Ya. Nah, seperti apa sih proses pemilihannya? Tehnya seperti apa? Ini proses sortasinya awalnya hanya memisahkan berat jenis sama ukuran aja. Jadi ukuran ini dipisahin sama ayakan-ayakan ini nanti ada untuk pemisahan tulang, pemisahan daun yang pecah. Ini namanya di mesin Middletown. Kalau pemisahan yang berat jenis nanti ada mesin winnower namanya. Itu yang semakin berat jatuh di corong 1 itu biasanya grade 1, yang ringan masuk ke grade 2 biasanya masuk di corong 3, 4, 5 sampai 6 besar. Mesin winnower ya namanya, Pak. Nah, Pak, boleh dilihat seperti apa sih hasil dari pemilihan teh tersebut? Ini aja nih. Oh ya, seperti apa, Pak? Oh, seperti ini. Ini hanya untuk membedakan ukuran aja nanti. Oh, ini hanya membedakan ukuran saja. Ya, ukuran nanti. Oke. Setelah ini nanti ada proses winnower. Jadi yang berat nanti masuk ke grade 1, yang ringannya masuk ke grade 2. Oke, jadi pemirsa setelah ini habis itu akan masuk ke mesin winnower. Jadi yang berat akan masuk ke mesin 1, kalau yang ringan akan ke mesin 2, 3 dan selanjutnya. Ini dia teh yang sudah dipilih.
Nah, Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Irfan. Pak Irfan. Nah, Pak Irfan, ini kita sedang ada di mana dan mau ngapain sih, Pak, di sini? Ya, kita lagi berada di laboratorium untuk uji organoleptik di Perkebunan Teh Negara Kanaan. Jadi di sini kita menentukan kualitas dari teh yang diproduksi di pabrik ya, dari rasanya, ya, inner quality, kemudian environment-nya. Nah, ini ditentukan di sini. Nanti kita bikin skor. Jadi ada skor standar yang untuk ibaratnya teh itu layak untuk dikirim ke lab kita atau ke pabrik kita, ke gudang kita yang ada di Bandung. Nah, itu skornya tuh seperti apa sih, Pak? Dan pelayakannya seperti apa sih Nah, sebenarnya? skornya diantaranya warna air, kemudian rasa, kemudian daripada ampasnya kelihatan. Nanti kita bisa lihat nanti waktu kita penyeduhan. Nanti diantaranya range skornya itu ada di tabel itu seperti itu. Kita bisa lihat itu diantaranya umpamanya rasa, warna air di 3, kemudian rasanya di 42, kemudian ampasnya itu bisa di kategori dari A sampai D ya Mas ya, A sampai D. Tapi rata-rata itu di kualitas C lah, C, B gitu. Oke, ini Pak, ini kan dari daun pucuk yang sama, lalu bisa berbagai macam nih, ada white tea, grey dragon, white peony. Nah, ini gimana nih bisa sampai seperti ini? Ya, contoh satu ini kita lihat dari pucuk teh yang biasa. Ini kita petik, kemudian ini menjadi warnanya hitam ya. Jadi ini namanya black tea. Ini prosesnya adalah karena adanya proses fermentasi atau proses oksidasi enzimatis. Nah, jadi di sini teh kita layukan, pucuk dilayukan 18 jam, kemudian di rolling, kemudian di sorting basah. Nah, itu dilakukan proses fermentasi 100 menit sampai 180 menit gitu ya terakhir. Sehingga dalam proses itu nanti terbentuk dengan adanya bantuan oksigen, kemudian dari praksi teh cairan serum yang ini kontak dengan oksigen itu membentuk tiaflavin dan tiarobigin ya. Yang ini bisa membentuk warna teh ini menjadi hitam. Nah, sehingga di dryer setelah proses fermentasi selesai kita keringkan sampai MC 3,5 sehingga warnanya itu berubah menjadi warna hitam. Ini black tea. Nah, kalau kita arah ke sini ini green tea. Nah, ini proses pucuk yang segar. Jadi pucuk segar itu langsung kita layukan di rotary fanner dengan temperatur 125 derajat 5 menit, kemudian proses pendinginan yang tadi disampaikan sama Pak Asep, kemudian ada cooling, rolling, kemudian pengeringan tahap 1 di ECP dryer dengan temperatur 125 derajat, kemudian pengeringan tahap keduanya di Bolti, itu sistem pemanasan parabolik. Jadi dari temperatur 85, 100, kemudian 125, 150
udah. Memetik teh juga udah. Lalu berkunjung ke pabrik teh hijau juga udah. Nah, sekarang saatnya kembali ke ibu kota untuk menjalani kewajiban kita, yaitu bekerja. Jadi, terima kasih pemirsa sudah mengikuti saya dalam menjelajah kebun teh hingga melihat cara pembuatannya. Jangan lupa ya untuk selalu saksikan program unggulan TV-mu, yaitu Jalan-Jalan Enak setiap Sabtu dan Ahad pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV-mu, televisi muslim terbesar di Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, I'll see you next week.